Nomor 11. Perhatikan gambar siklus air berikut. Faktor yang mempercepat proses nomor 3 pada gambar dikarenakan, kita lihat nomor 3 ini adalah proses infiltrasi, yaitu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi yaitu pertama, kemiringan lereng, di mana semakin besar kemiringan lerengnya, infiltrasinya akan semakin kecil, ya. Karena kalau lerengnya itu miring, ketika air hujan turun, air hujan itu akan segera turun, ya, segera mengalir ke bawah. Karena sifat air yaitu mengalir ke tempat yang lebih rendah, seperti itu. Yang kedua yaitu vegetasi atau tutupan lahan. Ya, semakin banyak vegetasinya, infiltrasinya pun akan semakin besar karena tanaman itu memiliki akar yang dapat mengikat air, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu permeabilitas tanah, di mana permeabilitas ini dipengaruhi oleh kondisi tanah, yaitu pori-porinya, terus struktur tanah, dan tekstur. Jadi nomor 11 yang mempercepat itu adalah yang vegetasi, B, ya. Kalau yang A, permukaan tanah yang miring alias kemiringan lereng, itu tadi justru memperlambat, ya. Semakin besar kemiringan lerengnya, infiltrasinya akan semakin kecil. Nomor 12. Pola aliran sungai berikut menggambarkan bentuk pola aliran rektangular di daerah patahan dan trelis di daerah lipatan. Ditunjukkan oleh nomor, ya, kita lihat. Yang nomor 1 ini adalah pola aliran sungai dendritik namanya. Ya, kita bisa lihat dari bentuknya yang seperti tulang-tulang daun. Nah, dendritik ini adanya di daerah dataran. Nomor 2, kita bisa lihat pola aliran sungainya itu membentuk siku-siku, ya, kotak-kotak. Nah, ini namanya rektangular. Terjadi di daerah patahan, makanya bentuknya kotak-kotak, ya, tegak lurus gitu. Yang nomor 3 ini adalah radial, sentrifugal, ya, karena dia menyebar dari satu titik ke mana-mana gitu. Nah, ini terjadi di daerah pegunungan atau bukit. Dan yang nomor 4 adalah pola trelis yang ada di daerah lipatan. Nah, yang ditanyakan adalah rektangular. Rektangular itu tadi nomor 2. Dan trelis berarti 2 dan 4, yaitu yang B. Nomor 13. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan potensi pengembangan laut di Indonesia dapat berkembang dengan baik adalah, baik, kita lihat satu persatu. Nomor 1, memiliki wilayah laut yang sangat luas. Benar nggak? Iya, Indonesia lautannya sangat luas, ya. Apalagi kita negara kepulauan. Maka dengan laut yang luas tersebut, kita memiliki sumber daya alam hayati dan non-hayati yang banyak, gitu. Jadi nomor 1 benar. Nomor 2, garis pantai yang panjang. Iya, benar juga. Garis pantai Indonesia itu terpanjang kedua setelah Kanada. Nomor 3, penerapan teknologi tinggi yang telah dilakukan oleh semua nelayan di Indonesia. Salah. Nelayan kita masih sangat tradisional, ya. Sehingga masih terbelakang dibandingkan dengan nelayan-nelayan di daerah lain, di negara lain maksudnya. Nomor 4,
dukungan pemerintah terhadap kemajuan bidang maritim, ini benar juga ya, karena pemerintah sebagai pemegang kebijakan gitu. Dan nomor 5, kawasan laut Indonesia yang steril dari pencurian ikan, ini salah. Masih banyak sekali kasus pencurian ikan di Indonesia. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 4, yaitu yang B. Nomor 14, indikator. 1, pohonnya besar dan tinggi. 2, daunnya lebat membentuk kanopi. 3, udara di dalam hutan lembab. 4, tumbuhan berdaun lebar. 5, sinar matahari tidak tembus ke dalam hutan. Jenis bioma yang sesuai dengan indikator di atas adalah, ya, kelima ini merupakan ciri-ciri dari hutan hujan tropis, ya, di mana pohonnya tinggi-tinggi, bisa sampai belasan bahkan puluhan meter, dan mereka itu punya kanopi. Kanopi itu adalah tutupan, ya, pucuk pohon yang membentuk seperti tutupan. Nah, karena kanopi inilah sinar matahari tidak bisa tembus sampai ke dasar hutan, gitu, sehingga udaranya menjadi lembab di hutan tersebut. Nah, hutan hujan tropis ini ada di Indonesia, ya, banyak. Terutama persebaran yang paling banyaknya itu ada di Sumatera dan Kalimantan. Jadi nomor 14 jawabannya yang B. Yang A, hutan konifer itu adalah hutan berdaun jarum, seperti pinus dan cemara. Berarti dia nggak lebat, ya. Terus yang C itu hutan mangrove, itu adalah tanaman yang ada di pesisir pantai dan biasanya berfungsi untuk mencegah abrasi, ya. Dia tidak besar, tidak, sedang aja. Terus yang D, hutan sabana itu padang rumput. Dan yang E, hutan musim itu adalah hutan yang akan berwarna hijau ketika musim hujan dan akan menguning atau menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Contohnya adalah hutan jati. Jadi hutan musim ini dia tidak lembab. Oke. 14 B, hutan hujan tropis. Nomor 15, wilayah yang diberi tanda X seperti gambar adalah cagar alam. Ya, kita lihat ini di peta lokasinya X itu ada di Nusa Tenggara Timur, ya. Berarti cagar alam yang ada di NTT adalah Pulau Komodo. Nomor 15 jawabannya A. Ya, tadi Pulau Komodo itu di NTT. Terus yang B, Pulau Bawean. Di mana Pulau Bawean? Itu ada di Jawa Timur, ya. Di dekat Jawa Timur dia pulaunya. Terus ujung kulon itu di Banten. Bantimurung itu ada di Maros, Sulawesi Selatan. Dan Arjuno Lali Jiwo itu ada di kawasan Gunung Arjuno, ya, di Jawa Timur. Mencakup beberapa daerah, ya, salah satunya yaitu Malang.